Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Jojul Fakar di JA Backyard Farm. Kali ini kita bakalan bahas tentang kandang puyuh kita ya. Kandang puyuh kita agak berbeda, yaitu kita pakai kandangnya sistem umbaran. Ini baru skala kecil aja, kita buat pembibitan sendiri yang nantinya bibitnya kita pengen buat umbar juga. Nah, ini umbarannya kita bakalan bahas di video ini. Jangan kemana-mana, tetap di JA Backyard Farm ya. Oke, ini kandang puyuh kita. Ini lebarnya ke sana 3 meter, panjang ke sini. Ini cuma 1,5 meter. Jadi ini pintunya nih, yang di pintu ini cuma 1,5 meter ya, kurang lebih ya. Ini sekitar 3 meter ke belakangnya. Nah, ini atasnya ada waringnya. Ini juga atasnya ada atapnya. Nah, di waring ini berfungsi buat melindungi dia dari predator. Nah, kita langsung lihat aja ke dalamnya ya. Oke, kita simak langsung. Nah, ini dia. Nah, ini puyuhnya. Puyuhnya ini jenisnya Coturnix japonica atau puyuh Jepang. Ini biasanya puyuh yang biasa kita ternakin buat diambil telurnya ya. Telurnya roreng, terus telurnya besar. Lumayan gurih banget dan bernutrisi banget ya. Nah, puyuh ini biasanya kan warnanya tuh biasa ya, warna-warna coklat, coklat loreng-loreng gini. Nah, ini ada yang warna putih, ada yang warna coklat, ada yang warna hitam juga. Ini karena sekarang puyuhnya juga udah dikembang biakin ya. Kalau yang putih ini biasa dibilangnya albino, cuma di sini saya matanya nggak merah karena saya udah ternakin sama jenis biasa, jadi warnanya campur-campur ya. Nah, puyuh ini bukan saya nggak bahas tentang masalah buat komersilnya. Ini kalau misalnya kita mau pelihara, kita mau ada telur puyuh sendiri, ini bagus banget kandang kayak gini ya. Tapi kalau misalnya mau gampang ngambil telurnya atau mau praktis ya pakai kandang baterai yang biasa. Cuma saya waktu itu berpikir ya, soalnya kesian puyuhnya kalau di kandang baterai itu. Nih kan saya ambil beberapa, kita request dari ini ya, dari peternak yang udah pakai kandang baterai. Ini waktu itu kita ambil umur ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Ini semua rata-rata umur 1 bulanan, belum produksi telur. Nah, ini 1 ke 2 bulan umurnya. Nah, mereka ini ada, lihat nih yang rusak nih bulunya. Ini bekas di kandang baterai ya, mereka loncat tapi mereka kebentur sama atasnya kandang baterai, jadinya rusak bulunya. Nah, terus saya coba diumbar gitu. Terus ternyata pas jadinya tuh bagus-bagus banget puyuhnya, gemuk-gemuk, terus puyuh bulunya juga bagus. Nah, terus ternyata pas saya udah makin kesana, saya udah coba, ternyata nggak bau. Jadinya bau kandang yang biasa di baterai itu berkurang jauh ya, karena kotorannya ini kan kita pakai sistem jerami, bisa sekam juga. Ini kita ganti bisa 1 bulan atau 2 minggu sekotornya aja. Nah, kalau misalnya kita pakai sistem ini, mereka kan biasa kotorannya digali lagi sama mereka, diolah dicampur ke jeraminya lagi, terus kotorannya juga jadinya kurang baunya. Nah, terus kelebihan di umbar ini juga enak lah liatnya gitu, enak banget, bisa buat ngilangin stres juga. Sembari kita pelihara, sembari kita buat ngelihat. Nah, kalau misalnya kita pikirin masalah komersialnya ini ya, ini juga bisa juga dibuat telur, cuma skala kecil ya. Soalnya kalau misalnya buat skala besar saya belum tahu. Ini bibitnya saya makanya lagi mau kembangin. Nah, saya itu projectnya nanti kalau ini udah bertelur, telurnya kita tetasin di mesin tetas. Ini puyuh ini nggak bisa ngeramin telur sendiri ya. Nah, telurnya kita keremin di mesin tetas. Nah, nanti anak-anaknya mereka bakalan saya umbar lagi, dan nanti saya bakalan nyoba umbar banyak gitu istilahnya tuh. Saya mau bikin anaknya dulu lah, ini projectnya mau bikin anak-anaknya dulu. Nanti kita bakalan hitung-hitungan juga masalah misalnya kalau mereka jual anaknya atau jual telurnya, kita bakalan hitung juga di sini. Ini kan progres ya, part 1. Nanti kita tungguin lagi di part 2 puyuh ini. Buat gimana sih Bang kalau misalnya puyuh ini kita jadiin buat tambah-tambahan penghasilan lah ya, mungkin ini bisa. Jadi makanya saya nih nyoba cara ini, nanti saya share lagi. Biasanya kan caranya di ayam ya atau di bebek, ini kita
coba di puyuh. Soalnya saya seneng ya ngeliat mereka tuh bebas. Ini atasnya saya kasih 2 meter tingginya. Ini mereka kadang bisa lompat ke atas, tapi saya nggak kasih apapun karena mereka suka tabrak ya, tabrak. Jadi istilahnya pas dia terbang dia nabrak atasnya. Nah, puyuh ini ternyata kalau misalnya kita mau masukin mereka umbaran gini, kita harus ngambil dia tuh dari anakan dan harus satu kelompok ya. Kenapa satu kelompok ya? Karena ini mereka kalau misalnya ketemunya pas besar, mereka kadang berantem ya, berantemnya itu sampai parah, sampai patok-patokan kepala, sampai rusak kepalanya. Nah, oke, ini mereka tuh jinak-jinak banget. Bahkan kita bisa tangkap mereka langsung gitu, atau kita bisa interaksi sama mereka kayak ngasih makanan, atau kita bisa masuk ke kandangnya bersih-bersih. Merekanya disuruh ke pojok dulu, yang penting kita tutup. Mereka kan kaget, kadang mereka kagetnya sama kehadiran hewan lain atau orang yang biasa nggak dilihat sama dia. Kalau kita biasa dilihat nih, dia nggak bakalan kabur. Nah, ini dipegangnya enak banget. Nah, buat bedain jantan betinanya, ini biasanya kalau jantan ini bawahnya ini merah semua, bawah dadanya ini merah, nggak ada campuran warna lain nih di bawah dada sini. Nah, ini saya belum berani belum berani ajarin cara bedainnya, soalnya mereka umurnya masih di bawah umur produksi. Umurnya baru sekitar sebulan ke 2 bulan, cuma badannya udah jumbo-jumbo banget. Iya, badannya udah jumbo-jumbo banget karena mereka kayaknya tuh dilepas kayak gini senang banget merekanya. Jadi kalau misalnya jantan betina nanti kita bakalan bahas di part berduanya ya, kalau mereka udah mulai kelihatan bulu di bawah dadanya. Karena saya juga main puyuh juga belum lama, ini saya lagi coba project biar puyuhnya ini ngasilin, terus nanti telurnya kita tetasin dan anaknya bisa kita kembangin. Mungkin saya nanti bakalan nyoba juga umbar di outdoor ya, kayak ayam yang saya udah coba itu. Nanti kita lihat gimana progres puyuhnya. Kita bahas lagi masalah telurnya dan lain-lainnya lagi. Nah, ini enak banget kalau yang buat misalnya ada tanah kecil, ada sisaan tanah gitu, terus kita mau ternak, mau ngasilin telur puyuh sendiri. Sekarang kan kita pengennya organik ya, ini kan nggak pakai obat, ini kan diminumnya nggak obat, makannya juga yang non antibiotik ya. Nah, dengan begitu telurnya itu bakalan bagus banget gitu, istilahnya nggak ada kimianya. Nah, ini makanannya kebanyakan ini ada purnya, tapi purnya yang saya cari yang non medicine, non medicated, jadinya nggak ada tambahan kimianya, nggak banyak. Terus juga base nya nih kebanyakannya menir sama nasi juga kita campurin. Oke, nanti kita pokoknya langsung saya bakalan update lagi di videonya. Kalau yang albino gini, cara buat tahu jantan betinanya nggak dari bulu dada ya. Pokoknya saya tungguin aja sampai ada yang berkokok. Ini saya lagi dari tadi nungguin, mereka jarang ada yang lagi berkokok. Biasa jantan itu suaranya itu khas. Ntar coba ya, saya tungguin dulu bentar ya. Tadi saya coba pause videonya, nungguin dia berkokok, ternyata masih belum ada yang mau. Ini masih jarang soalnya dia belum usia produksi, jadi jantannya pun masih baru sesekali aja. Kokoknya tuh bunyinya nanti kita bakal bahas lah di part 2 ini. Pokoknya kita perkenalin dulu kandang puyuh kita. Nah, ini yang warna coklatnya nih. Ini warna coklat, ini yang warna hitamnya yang biasa. Nah, ini yang warna putihnya. Ini belakangnya pada rusak, ini karena saya ambil dulu dari kandang baterai kecilnya. Dari peternak juga, ini rusak pada bulu-bulunya, yang indukannya juga saya lihat sendiri rusak bulunya atasnya. Nah, makanya saya coba kandangnya saya umbar gini biar mereka lebih bebas. Nih kalau mau lihat yang putih ya, aduh, ada yang masih giras ya, ada yang masih nggak mau dipegang. Nah, ini dia yang putih. Ini jangan diremehin kandangnya ya, kadang mereka bisa terbang, kalau misalnya semeter aja mereka terbang. Nah, ini waringnya ya, ini waring atau jaring, ini dari nilon.
Ini lumayan bagus banget buat ngelindungin mereka dari predator. Itu bawahnya tetap bambu biar nggak dijebol sama biawak atau garangan. Nah, puyuh ini kan ini puyuh Jepang ya. Nanti saya juga ada peliharaan ini puyuh komersil atau puyuh telur yang kita bisa hasilin bisa manfaatin untuk diambil telurnya. Ada juga puyuh hias, saya punya baru satu jenis. Nah, itu namanya puyuh batu atau kalau biasa disebut king quail ya. Kalau itu kita langsung lihat aja ke king quail sebentar ya, buat memperkenalkan jenis-jenis puyuh di farm kita ini. Nah, kalau ini saudara jauhnya si puyuh Jepang itu, ini namanya puyuh batu ya. Ini masuknya ke puyuh hias. Si jantannya itu bisa ngeluarin suara yang bagus. Biasanya ada jantannya itu suaranya itu buat kayak burung kicauan ya. Nah, ini nih kemarin saya bikinin kandang umbaran, saya pikir dia bisa digabung sama si puyuh yang Jepang itu yang tadi video sebelumnya. Ternyata mereka dipatokin. Jadinya saya sementara pakai kandang lovebird ini karena mereka susah ya, ini kecil banget, jadi bambu pun kadang masih nyelip mereka. Nah, nanti kita bakalan juga ada updatean tentang mereka juga. Kita bakalan bikinin kandang yang lebih layak lah. Ini saya kandangnya soalnya masih seadanya karena mereka itu kecil banget, susah. Mereka juga gesit banget. Kemarin betinanya ada 2, tapi totonya satunya terbang. Ini tinggal 1 jantan 1 betina. Itu kepalanya juga rusak gara-gara lompat mulu ya. Ini padahal kandang lovebird tinggi atasnya, tapi kadang masih kebentur dia. Mereka kagetan banget. Nah, si jantannya tuh warnanya bagus banget. Ada biru-birunya gitu. Tuh, mereka masih kagetan banget kalau kita gerak aja dikit. Tuh. Mereka ini sering disebut juga kalau di luar negeri dengan nama king quail atau button quail. Mereka termasuk puyuh yang paling kecil ya. Telur mereka itu warnanya agak-agak hijau gitu, kecil. Tapi enaknya mereka bisa ngeremin telurnya. Mereka kayak ayam gitu, bisa ngeremin telurnya sendiri. Sorry goyang. Oke. Ini saya pakai sistemnya air minum drinking water ya, hamster ya, biar nggak banjir. Nah, itu ada tempat makannya juga, kita mau ganti makannya dulu. Oke. Kita nanti lanjut lagi videonya. Oke. Kita balik lagi ke puyuh Jepang kita ya, atau puyuh biasa kita ya. Ayo. Ini biasa kalau pagi begini makan juga dari tadi saya udah kasih, dia udah pada makan semua, jadinya mereka agak-agak takut ke belakang semua karena nggak biasa saya rekam tadinya, mungkin mereka masih belum biasa. Oke, nanti tungguin di part 2 nya aja. Oke, ini kita perkenalan kandang dulu. Kalau ada yang mau nanya atau mau komen silahkan. Pokoknya kita bakalan bahas lagi tentang kandang umbaran puyuh ini, kita bakalan update. Makanya di subscribe, nanti kita update gimana perkembangannya, berhasil atau malah nantinya malah rugi gitu istilahnya pakai kandang seperti ini. Cuma sejauh ini sih kayak masalah makan, saya istilahnya makanannya nggak ada yang kebuang. Sisa makanan ini pun saya bisa manfaatin, nggak ada yang jatuh ke tanah, tikus juga nggak makanin kalau dengan kandang begini. Istilahnya kita bisa lebih ngelihat, bisa buat rekreasi lah. Jadi ngelihat mata kita tuh enak banget ngeliatin puyuh gini. Kita tinggal dekorasi lagi kandangnya, ditambah-tambahin tanaman atau apa. Nanti pokoknya saya bakal update lagi kalau misalnya saya tambahin. Ini masih polosan karena saya ngejar merekanya besar dulu. Ini kan produksinya belum ke usia produksi ya. Dia sih usia produksinya nggak lama ya. Mereka ini bisa produksi di usia 2 bulan biasanya. Di bawah 2 bulan mungkin juga ada yang udah mulai bertelur. Cuma ini kebanyakan kemarin baru usia 1 bulanan aja. Paling tua kayaknya umurnya 1 bulan sekitar semingguan. Belum ada yang 1 bulan 2 minggu ya seingat saya. Nah, jadi nanti saya bakal update pas mereka lagi puncak usia produksi. Saya juga nanti bakalan pelajarin dulu. Kita bakalan lihat dulu yang kokok yang mana, terus yang bawah dadanya yang mana. Soalnya ini kita perkenalan dulu videonya. Wah, tuh ada yang keluar tuh. Nanti dia kadang yang keluar pun bengong karena dia jadinya jinak tuh, bisa masuk lagi kan. Kalau dibiasain di kayak gini tuh, ini dia karena lagi ngejar-ngejar ya. Pokoknya nanti saya bakalan videoin lah kalau misalnya ada yang ngokok atau udah kelihatan banget jantan betinanya. Oke, segitu aja videonya ya.
Nanti kita bakalan update video lagi, jangan lupa di subscribe ya. Oke, sekian dulu dari saya Jujul Fakar di Jayabek Cat Farm tentang puyuh, kandang puyuh umbaran kita. Ini baru mengenal ya, nanti kita bakal ada video selanjutnya, part 2 dan part selanjutnya buat ngebahas gimana perkembangan ternak kita ini. Sejauh ini sekitar 2 mingguan lebih lah saya coba kandang ini. Saya suka banget soalnya baunya nggak bau, kasih makan juga gampang, kasih minumnya juga gampang. Terus kita juga kadang kalau lagi stres bisa ngeliatin mereka, tingkahnya lucu-lucu banget. Karena kandangnya begini juga istilahnya kita nggak merasa ngekang mereka ya. Oke, ini baru skala kecil aja dan saya bakalan nanti update lagi apa enaknya dan apa ruginya kalau kandangnya umbaran kayak gini. Dan nanti kita bakalan bahas lagi hitung-hitungan kalau mereka udah mulai produksi, kita bakalan hitung masalah komersial, masalah bisa nggak jadi penghasilan atau perbandingan dengan kandang baterai itu enakan mana gitu kalau misalnya nanti udah usia produksi. Karena ini kita baru kenalin karena mereka ini belum usia produksi ya, sebentar lagi paling sekitar 2 mingguan, paling lama 1 bulanan lagi udah produksi mereka. Oke, segitu aja dari saya Jujul Fakar. Jangan lupa di subscribe channelnya buat nanti kelanjutan videonya ini. Makasih banyak banget udah nemenin saya dan nonton channel ini. Jangan lupa di share juga ke teman-temannya, dan jangan lupa di komen kalau ada yang mau nanya apapun tentang peternakan yang saya bisa jawab, saya bakal akan jawab. Dan jangan lupa juga di like ya. Oke, itu semua pokoknya satu paket lah kalau bisa. Oke, makasih banyak banget. Salam damai bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila petani dan peternak di Indonesia berkarya dan berinovasi, maka semakin majulah bangsa ini. Salam.